Kerajaan Gelgel merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Bali. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kerajaan Gelgel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan Kerajaan Majapahit. Masyarakatnya terbagi menjadi Bali Hindu dan Bali Aga. Keberhasilan ekspedisi Majapahit Bali pada tahun 1343 Masehi menempatkan Arya Kutawaringin sebagai penguasa wilayah Gelgel. Kerajaan Gelgel berdiri setelah Kiai Klapodiana atau I Gusti Kubontubuh menjemput dan menghaturkan istananya kepada Ida Sri Semara Kepakisan, Ngelesir, pada tahun 1383 Masehi. Dan berakhir pada masa pemerintahan Ki Agung Maruti setelah diserang oleh pasukan Dewa Agung Jambei pada tahun 1687. Sejarah awal Kerajaan Gelgel. Sejarah Gelgel dijelaskan secara terperinci dalam kronik tradisional atau Babat, khususnya karya abad ke-18 Masehi berjudul Babat Dalem. Menurut naskah-naskah ini, penaklukan Bali Hindu oleh Kerajaan Majapahit diikuti dengan dinasti bawahan di Samprangan, Kabupaten Gianyar sekarang, dekat dengan pusat Kerajaan Lama Bedulu. Pelantikan ini terjadi pada masa Majapahit Gajah Mada. Penguasa Samprangan pertama Sri Aji Kresna Kepakisan memiliki 3 putra. Yang pertama, dalam Samprangan, menggantikan ayahnya, tetapi ternyata menjadi penguasa yang tidak amanah. Adik bungsunya dalam Ketut mendirikan kerajaan baru di Gelgel, sementara kekuasaan Samprangan memudar. Dan menerima pusaka sakti dari Raja Hayam Wuruk. Setelah beberapa saat kerajaan Majapahit jatuh ke dalam kekacauan dan lenyap, meninggalkan dalam Ketut dan kerajaan Balinya sebagai pewaris budaya Hindu Jawa. Catatan tradisional ini bermasalah karena mencakup kesulitan kronologis yang tidak dapat didamaikan. Penguasa Majapahit Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, sedangkan kejatuhan Majapahit terjadi jauh kemudian, pada awal abad ke-16. Wilayah kekuasaan Kerajaan Gelgel. Raja Kerajaan Gelgel yang pertama adalah dalam Ketut Ngelesir. Beliau diabhiseka tahun 1383 Masehi dan menempati bekas Puri Arya Kutawaringin, yang dihaturkan oleh Kiai Agung Bendesa Gelgel putra tertua Arya Kutawaringin, dan Puri tersebut dikenal dengan nama Puri Swecalinggar Sapupa. Ia adalah keturunan dari seorang jenderal dari Kerajaan Majapahit. Wilayah awal dari Kerajaan Gelgel mencakup seluruh Pulau Bali. Wilayah ini diperoleh dari penaklukan Kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Bali. Pada abad ke-17, wilayah Kerajaan Gelgel mencakup seluruh Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selain itu, Kerajaan Gelgel juga menguasai seluruh wilayah Kerajaan Belambangan dan Kerajaan Selaparang. Sistem pemerintahan Kerajaan Gelgel. Kerajaan Gelgel merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mewajibkan kerajaan bawahannya di Pulau Bali untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan kerajaannya, yaitu Manawasasana. Sistem ini mengikuti ajaran agama Hindu, sehingga raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Selanjutnya terdapat sebuah Dewan Penasehat yang disebut Rakrian Mahamantri dengan tugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari Rakrian Mahamantri pertama Hino, Rakrian Mahamantri pertama Halu dan Rakrian Mahamantri pertama Sirikan. Tugas dari Dewan Penasehat kemudian dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantra Ri Pakirakiran. Anggotanya terdiri dari Rakrian Mapatih, Rakrian Demung, Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga dan Rakrian Kanuruhan. Sistem pemerintahan dari Kerajaan Gelgel sepenuhnya berpusat di Desa Gelgel. Sistem kemasyarakatan Kerajaan Gelgel. Pada masa Kerajaan Gelgel terjadi perkembangan stratifikasi sosial dalam masyarakat Bali. Masyarakatnya dibedakan menjadi Bali Hindu dan Bali Aga. Sistem kasta wangsa hanya diberlakukan terhadap masyarakat Bali Hindu,
Sedangkan Bali Aga dianggap sebagai orang biasa yang tidak memiliki hak untuk membentuk wangsa. Setelah wilayah kekuasaan Kerajaan Gelgel meluas hingga ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kerajaan ini mulai terlibat hubungan politik dengan masyarakat dari suku Bugis, suku Makassar, dan suku Sasak. Masa keemasan Kerajaan Gelgel. Jelas dari perbandingan sumber eksternal dan asli bahwa Gelgel adalah pemerintahan yang kuat di Bali pada abad ke-16 Masehi. Putra Dewa Ketut, Dalem Baturenggong, diperkirakan memerintah pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Beliau menerima di istananya seorang Brahmana bijak bernama Nirarta yang telah melarikan diri dari kondisi kacau di Jawa. Hubungan pelindung pendeta yang erat terjalin antara penguasa dan Nirarta yang terlibat dalam kegiatan sastra yang luas. Pada masa Dalem Baturenggong, Lombok, Sumbawa Barat dan Belambangan, Jawa paling timur, diperkirakan berada di bawah kekuasaan Gelgel. Belanda dan Portugis mengkonfirmasikan keberadaan kerajaan yang kuat di abad 16 dan 17 Masehi, di mana daerah tetangga Lombok, Sumbawa Barat dan Belambangan berdiri dalam hubungan anak atau bawahan. Gelgel juga bertempur dengan Mataram memperebutkan Belambangan pada tahun 1635 sampai tahun 1647, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Gelgel. Belanda muncul pertama kali di Pulau Dewata pada tahun 1597 dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Gelgel. Sumber-sumber Eropa menggambarkan Bali dalam hal ini sebagai pulau padat penduduk dengan lebih dari 300.000 orang dan produksi pertanian berkembang. Pada awal abad ke-17, perkembangan itu dikaitkan dengan jaringan ekonomi Kepulauan Asia Tenggara melalui pedagang dari daerah pasisir di pantai utara Jawa. Para pedagang ini menukar lada dari bagian barat Nusantara dengan kain kapas yang diproduksi di Bali, yang kemudian dibawa ke Indonesia bagian timur dan Filipina. Keruntuhan Kerajaan Gelgel. Kekuasaan dari Kerajaan Gelgel mengalami kemunduran setelah mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Dalem Baturenggong tahun 1460 sampai tahun 1550. Perebutan wilayah oleh kerajaan-kerajaan di luar Pulau Bali membuat kerajaan-kerajaan yang berada dalam pengaruh Kerajaan Gelgel mulai memisahkan diri. Setelah Dalem Seganing mulai berkuasa pada tahun 1605, satu persatu wilayah Kerajaan Gelgel diserang dan direbut oleh kerajaan lain. Kerajaan Belambangan yang menjadi bawahan dari Kerajaan Gelgel diserang oleh Kesultanan Mataram. Selain itu, Kesultanan Goa juga merebut Pulau Sumba pada tahun 1633 dan menyerang Pulau Lombok pada tahun 1640. Pada tahun 1651, pejabat pemerintahan Ki Agung Maruti memberontak dan merebut kekuasaan di Kerajaan Gelgel. Raja Dalem Dimade bersama para bangsawan lain yang mendukungnya, mengungsi ke desa Guliang. Pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe menyerang Maruti. Pada tahun 1687, Maruti dikalahkan dan Dewa Agung Jambe kemudian mendirikan Kerajaan Klungkung dengan pusat pemerintahannya berada di Klungkung. Berikut adalah peninggalan dari Kerajaan Gelgel yaitu: Kerajaan Gelgel mempunyai sistem tata ruang dan tata kota tradisional yang disebut Asta Bumi. Asta Bumi digunakan untuk mengatur letak dapur, pekarangan dan tempat ibadah di dalam sebuah rumah. Selain itu, Asta Bumi juga digunakan dalam mengatur letak pura utama, pemukiman dan pemakaman. Pura Dasar Buana Gelgel menjadi simbol persatuan politik di Bali setelah Kerajaan Majapahit berkuasa di wilayah ini pada tahun 1343. Pada masa pemerintahan Dalem Ketut Nglesir, pura ini menjadi tempat penyembahan bagi semua paham keagamaan Hindu yang bertentangan, yaitu Hindu Siwa, Hindu Pakraman, dan Hindu Pamongan. Demikianlah sejarah singkat dari Kerajaan Gelgel. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalam.